Pak Mulyana, kita mulai dari sana. Silakan. Yang pertama yang berkesan Pak terhadap kebijakan Apa dalam keadaan keterbukaan ini? Hubungan pemerintah kan, keterbukaan bencana strategis kan, macam-macam ini. ya dari keterbukaan informasi yang ada, ini lebih pada kemudahan dalam mengakses data sekarang. Karena sosialisasi kan sudah mulai dilakukan walaupun belum semasif yang kita inginkan. Tetapi dengan keterbukaan ini kita lebih memudahkan dalam menggali data. Kalau dulu saya merasakan bagaimana harus datang ke kantor instansi minta data, dan itu harus tunggu gitu. Dan itu sangat lambat kemudian kalau kita dikejar-kejar sama redaktur. Kalau sekarang nggak perlu nunggu, pokoknya yang penting rajin aja kita mengakses, kita dapat data. Yang paling sering kita akses kan BPS gitu. Walaupun kadang-kadang sama-sama masih mempertanyakan keakurat datanya, tapi kita harus tahu bahwa itu sumber data yang harus kita akui secara sah. Dan cuma permasalahannya ketika akses ini mudah, periodisasi datanya yang kita belum dapat. Dan karena saya mengalami di Kabupaten Kelungkung ketika penelitian itu, jumlah petani di Subak Lepang itu awalnya ada 117 orang. Tetapi ketika saya konfirmasi ke lapangan, ke klian Subaknya, itu hanya masih sisa 20 orang. Jadi antara data lapangan sama data yang tertera di Dinas Pertanian itu masih jauh. Begitu juga pernah saya meminta data terkait bagaimana kualitas air sungai di Bali. Saya minta ke DKLH Provinsi. Ketika kita konfirmasi ternyata data tahun 2018 ada, 2019 ada, 2020 nggak ada, karena nggak dianggarkan. Nah, periodisasi ini yang perlu juga menjadi perlu dicermati. Nah, dalam terkait dengan FGD ini dan keterbukaan informasi secara umum, rekomendasi saya terus terang ketika mengisi kuesioner ini kita sulit mendapatkan data. Kemudian waktu pengerjaannya agak tanggung gitu lah. Karena ini kan menggali informasi ini tidak mudah. Saya ingat Pak Iwan itu teriak-teriak di WA dulu gitu, tapi saya diam aja gitu. Karena saya juga merasakan susahnya mendapatkan data gitu. Ya pura-pura aja kita. Saya lebih mudah karena saya sering mengakses Pak Dewo ini data ini ada nggak? Makanya tadi saya bergurau sama Ligus Diagus untuk tahun depan coba deh setiap komponen ini kita buatkan rilis, kita sebar ke media. Seberapa banyak diserap oleh media itu udah kebijakan media, kita tidak ikut campur, tetapi ada niat untuk membuat rilis bahwa setiap komponen ini ada, sehingga untuk periodisasi berikutnya lebih gampang. Ini loh bukti data itu kemudian kita mudah akses. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi memang data itu bukan hanya pada saat itu, bahkan tadi kalau kita perhatikan selama pembahasan juga datanya juga masih susah ya. Oke, baik. Jadi Komisi Informasi perlu mengembangkan betul sistem pendataan yang baik. Berikutnya Pak Satria, silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak. Jadi memang pemerintah saat ini harus, badan publik Pak, harus merubah paradigma Pak, kaitan dengan keluarnya Undang-Undang 14/2008. Memang kami tidak memungkiri gitu Pak, bahwa kami sepenuhnya ya badan publik ini, aparaturnya ini belum memahami Pak terbukaan informasi ini. Sehingga Bapak tadi menyampaikan, termasuk saya Pak gitu, kontak-kontak Pak Dewa juga kemarin, data-data sampai yang ke desa-desa ya, sampai di Garda paling bawah ya, yang berhubungan dengan masyarakat, itu kita kesulitan Pak. Nah, mungkin yang saya pengalaman kemarin ya mungkin yang hukum itu Pak, karena ada jadi HAD tadi sudah bisa terintegrasi, kita lebih gampang Pak. Jadi ada beberapa data dari hukum itu saya sharingkan juga ke beberapa teman-teman Pak.
Karena kan tidak masalah, kan data itu kan tidak masalah. Jadi rekomendasinya, pengalaman yang mudah-mudahan ya dengan dibentuknya komisi informasi ini gitu, memecut juga kami aparatur ini untuk tahu bahwa ini loh tambahan tugas Anda sekarang itu sebagai badan publik gitu. Jadi dan cuman catatan saya di sini juga bahwa Provinsi Bali ya yang masih banyak kekurangan Pak, di beberapa bidang itu selalu menjadi pilot project Pak. Provinsi Bali ini selalu dipakai contoh karena mau saja Pak dibandingkan provinsi lain. Maaf ya, boleh Pak? Iya, bahkan ada aturan karena mau Pak terus dirubah aturan, dia paling kena Pak duluan. Ada itu Pak. Karena mau saja gitu. Ada satu aturan gitu, yang lain masih nolak, di Provinsi Bali sudah mau Pak. Baru jalan bulan dirubah lagi itu aturannya Pak, udah besar. Sehingga kita yang kena Pak gitu. Makanya sempat kita pakai ya pakai apa ketawaan jadinya Pak gitu. Kayak kena pranknya pemerintah pusat. Ya kena pranknya benar Pak itu. Jadi saya bukan bermaksud apa gitu, intinya kami siap untuk melaksanakan Undang-Undang 8 bahwa 14/2008 bahwa masih kurang banyak Pak yang harus dibenahi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Berikutnya Ibu Wayan Suryanti. Baik, terima kasih. Ini karena ditunjuk dan harus memberikan pernyataan dari 3 bidang penilaian mungkin di luar yang kita nilai saat ini. Saya pernah mengalami hanya mengurus pergantian akte kelahiran. Maaf banget, saya tahunya pokoknya sekarang ada di Denpasar oleh pemerintah. Dulu nggak ada Denpasar, dulu Badung. Saya yang disalahkan oleh pegawai catatan sipil. Ibu soalnya datanya dulu di Badung deh. Waduh, saya nggak tahu dulu hanya ada Badung. Nah itu dan sulit banget kita hanya untuk memperbaiki satu kata untuk akte kelahiran untuk anak saya berangkat ke luar negeri. Terus akhirnya ya banyak duit lah yang harus saya keluarkan. Saya kira karena saya berteman dengan kepala kantor catatan sipil kayaknya gampang gitu, tapi tetap juga uang harus keluar demi supaya anak saya. Yang kedua, sama samsat motor. Saya dari dulu tinggalnya di Panjer, nggak tahu dulu pemerintah menyebutkan saya Badung, tiba-tiba pemekaran jadi Denpasar. Terus begitu nyamsat, kok banyak saya, ya ibu motornya ibu Badung. Loh, saya dari dulu saya ada di Denpasar, kok bisa motor saya Badung? Nah itu hal-hal yang seperti itu janganlah terjadi untuk masyarakat. Itu badan publik ini siapa yang harus saya kepengen marah karena kenal dengan kantor catatan sipil. Jangan-jangan satu babi dan kasih ternyata sudah bukan bagian dari Bali. Nah, itu ya. Barangkali mungkin ada yang mengalami sama dengan saya kira itu. Mudah-mudahan dengan sekarang era teknologi dengan informasi ini jauh lebih bagus ya. Tidak lagi kita katanya online tapi harus ngeprint ke catatan sipil. Aduh, ini yang tadi dia sampaikan ribet juga, harus nunggu siapa yang akan memberikan data. Saya tanya, ini kan sudah online, kenapa tak boleh ibu print di rumah? Ya bu, aturannya ibu harus ngeprint di sini. Nah itu mari kita bersama-sama sering. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Berikutnya Mbak Putu Astria. Ya, terima kasih izin Bapak. Pengalaman saya sebagai seorang wirausaha yang konsepnya lebih bergerak di dunia pendidikan vokasi dan pengiriman para pekerja migran ke luar negeri Bapak. Jadi saya harapkan dengan adanya keterbukaan informasi publik ini juga memberikan ruang dan kesempatan kepada kami para wirausaha juga mudah untuk mengakses daftar-daftar perusahaan resmi. Karena saat ini banyak sekali, saya juga izin setengahnya datang Bapak. Mudah-mudahan di FGD selanjutnya kasus-kasus beberapa yang diangkat juga berkaitan dengan
banyaknya sekali korban-korban para agensi yang ilegal yang lebih menjurus ke indikasi TPPO, itu juga bisa diangkat karena dengan keterbukaan informasi ini masyarakat kita bisa memilih dan memilah perusahaan mana yang legal, yang benar bisa memberangkatkan masyarakat Indonesia ke luar negeri, sehingga tidak ada isu yang sangat menarik sekali kayak kemarin magang ke luar negeri ke Jerman sampai beberapa rektornya juga ternyata tidak terjerat pidana karena alasan maaf sudah usia dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan data peristiwa yang dibahas dalam FGD ini juga ada unsur dari wirausaha dari berbagai aspek seperti itu. Dan terima kasih atas FGD hari ini, saya senang bisa turut berpartisipasi. Terima kasih. Baik, terima kasih.